Peristiwa yang akan dikenang ini bermula dari konferensi rahasia tahunan Mossad Yom Dira Hari Visi, di mana para pemimpin tertinggi berkumpul untuk merancang kebijakan dan operasi global. Dalam ruang bawah tanah tertutup hadir 573 kepala departemen, komandan unit operasi khusus, kepala stasiun luar negeri, serta analis senior semua memusatkan perhatian pada prioritas masa depan. Pengamanan ekstrim diterapkan, akses sangat terbatas, pemeriksaan berlapis, dan jalur komunikasi terenkripsi aktif sepanjang agenda. Tidak banyak yang menyangka bahwa pengumpulan aset manusia dalam skala demikian bisa berubah menjadi titik lemah operasional jika informasi sensitif sampai bocor. Akibatnya, kepercayaan internal dan kesiapan respons nasional kemudian dipertanyakan tajam. Untuk menjamin keamanan mutlak, Mossad menyelenggarakan konferensi tahunan di fasilitas bawah tanah paling rahasia, Hamifsar, sebuah bunker komando yang terletak 68 meter di bawah puncak Gunung Karmel dekat Haifa. Kompleks ini dibangun dengan 45.000 meter kubik beton bertulang dan baja paduan berketahanan tinggi. Akses permukaan ditutup oleh 3 lapis perimeter yang mencakup sensor seismik, radar penetrasi tanah, serta kamera termal beresolusi tinggi. Pada hari itu berkumpul 573 perwira dan komandan senior, termasuk Kepala Divisi Operasi Luar Negeri, Direktur Teknologi Pengintaian, Unit Khusus Kidon, serta Kepala Stasiun dari 22 negara mitra. Konsentrasi sebanyak itu memungkinkan pengambilan keputusan cepat, namun sekaligus menciptakan satu titik kerentanan yang ekstrem. Keamanan fisik ternyata tidak menutup celah intelijen. Selama lebih dari 1 dekade, elemen IRGC Iran memetakan struktur Hamifsar melalui kombinasi Humint dan Sigint. Mereka menguasai data teknis yang menentukan, ketebalan dinding inti 3,4 meter, komposisi batuan kapur di atas ruang bawah tanah, hingga pola ventilasi berulang setiap 13 menit. Lonjakan komunikasi terenkripsi yang muncul pada periode sama dari tahun ke tahun mengukuhkan perkiraan jadwal pertemuan. Dengan demikian, koordinat, kedalaman, dan urutan akses dapat dihitung secara presisi sebelum hari pelaksanaan. Akibatnya, tempat yang tampak tak tertembus berubah menjadi target yang dapat dipetakan secara matematis. Ketergantungan penuh pada lapisan beton, pintu baja bersegel, redundansi poros udara, serta sistem deteksi canggih menumbuhkan rasa aman semu, sementara risiko kebocoran prosedural diabaikan. Ketika informasi teknis jatuh ke pihak bermusuhan, pertahanan yang megah hanya menyisakan ilusi kepastian. Dalam konteks itulah, pertemuan yang mengumpulkan 573 pemimpin intelijen di satu lokasi tak lagi menghadirkan keunggulan. Ia memadatkan konsekuensi pada satu koordinat, menandai bagaimana perhitungan dingin dapat mengalahkan benteng paling tersembunyi. Pelajaran utamanya jelas. Disiplin kontraintelijen harus mendahului klaim keamanan struktural setiap waktu kapanpun. Intelijen Iran merekrut satu perwira tinggi di Direktorat Konstruksi Kementerian Pertahanan Israel yang menyerahkan cetak biru bunker, koordinat GPS, serta jadwal ventilasi. Informasi itu terkumpul selama 12 tahun operasi rahasia, memungkinkan rancangan hulu ledak tandem untuk menembus lapisan batu dan meruntuhkan ruang komando secara instan, hingga menimbulkan kehancuran total mendalam. 4. Operasi Benteng Runtuh dimulai tepat pada pukul 10.30 dengan peluncuran satu rudal balistik Haibar generasi terbaru dari sektor barat Iran. Rudal tunggal itu membawa 2 hulu ledak tandem. Hulu ledak awal berukuran kecil yang meledak pada permukaan untuk membersihkan lapisan tanah dan batuan lunak, diikuti oleh hulu ledak utama yang masuk ke dalam rongga yang tercipta dan meledak pada kedalaman puluhan meter sekitar 30 meter. Fase terminal manuver pada rudal tersebut membuat sistem pertahanan Aero 3 Israel tidak mampu mengunci dan mencegat, sehingga satu sasaran berhasil menembus hingga titik di atas langit-langit bunker Hamifsar. Ledakan internal menghasilkan gelombang kejut setara gempa dan secara mekanis merusak struktur batuan di sekitarnya, memicu runtuhan lapisan batu, tanah, dan beton seberat jutaan ton. Hulu ledak tandem dan presisi panduan diprogram berdasarkan data teknis yang diperoleh lewat sumber intelijen, sehingga jeda antara ledakan pertama dan kedua hanya beberapa persekian detik, memaksimalkan penetrasi. Akibatnya, ruang komando bawah tanah yang dirancang untuk menahan serangan langsung runtuh, ventilasi, akses darurat,
dan poros-poros terputus, menjadikan lokasi itu sebuah kurungan batu yang tersegel. Secara taktis, satu rudal dan dua hulu ledak itu menciptakan efek geologi yang melenyapkan kemampuan operasi di dalam Hamifsar, menyebabkan keruntuhan struktural masif. Dampaknya langsung, setiap saluran komunikasi internal putus, pusat komando lumpuh, dan negara menghadapi kekosongan intelijen yang segera mempengaruhi keputusan operasional harian. Dalam hitungan jam dan hari, ledakan di Gunung Karmel terjadi pada pukul 10.30 pagi, ketika rudal Haibar generasi terbaru Iran menembus bunker Hamifsar di kedalaman lebih dari 70 meter di bawah permukaan. Dalam sepersekian detik, hulu ledak utama meledak dengan kekuatan setara gempa berkekuatan 6,4 skala Richter, menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan seluruh struktur batuan di atasnya. Sekitar 3,2 juta ton tanah, batu, dan beton runtuh, menelan fasilitas bawah tanah seluas 4.500 meter persegi yang menampung 573 perwira intelijen Israel. Puncak gunung turun hingga 27 meter, membentuk cekungan berdiameter hampir 1 kilometer. Dari udara, Hamifsar tampak hilang sepenuhnya, hanya menyisakan kawah besar berasap tipis. Tidak ada sinyal komunikasi yang tersisa, tidak ada pintu darurat terbuka, seluruh sistem ventilasi, jalur akses, dan generator cadangan hancur. Tekanan dari reruntuhan menembus dinding bunker baja setebal 3,6 meter, mematikan seluruh penghuni dalam hitungan detik. Bunker yang dirancang tahan perang nuklir, akhirnya menjadi makam batu terbesar dalam sejarah modern. Ini adalah pemenggalan kepala intelijen dalam skala yang tak terbayangkan. Kehilangan 573 perwira dan komandan senior membuat Mossad runtuh praktis dalam hitungan jam. Unit operasi khusus Kidon dilaporkan kehilangan sebagian besar personelnya sehingga kapasitas operasi langsung di luar negeri menurun drastis. Sumber awal menyebutkan puluhan operator terbaik gugur dalam satu lokasi. Kepala stasiun dari 3 pos utama Washington, London, dan Paris termasuk di antara mereka, sehingga jaringan pengendalian atas aset di lebih dari 50 negara menjadi tanpa pengarah. Kantor pusat kehilangan lebih dari 200 pejabat intelijen tingkat menengah yang memegang daftar aset agen, kode kontak, dan rencana operasi yang tidak terdokumentasi secara penuh di basis data digital. Dengan hilangnya pengendali lapangan, ratusan informan aktif kini tidak lagi memiliki handler yang dapat memberi instruksi atau menerima laporan, sehingga setidaknya 120 operasi aktif harus ditunda atau dibatalkan segera. Akibatnya, stasiun-stasiun luar negeri melaporkan penurunan arus intelijen taktis harian hingga persen 2 digit, memaksa pemerintah mengambil langkah darurat, membekukan operasi ofensif, menunda pertukaran informasi sensitif, dan menerapkan protokol komunikasi alternatif. Di wilayah domestik, struktur pengolahan intelijen yang biasa menyuplai laporan harian kepada kabinet perang tidak berfungsi penuh. Rapat-rapat pengambilan keputusan harus bergantung pada data parsial dan verifikasi lapangan yang lebih lambat. Dampak praktisnya adalah terjadinya kebingungan koordinasi antar badan keamanan, gangguan pengamanan fasilitas diplomatik di beberapa ibu kota, serta peningkatan risiko kebocoran aset karena tidak adanya pusat komando yang efektif. Secara organisasi, hilangnya pengalaman kolektif dan kontak jaringan membuat pemulihan memerlukan waktu bertahun-tahun, dan langkah pertama yang harus dilakukan adalah merekonstruksi daftar aset, memulihkan link komunikasi, dan menetapkan kembali prioritas operasi. Para analis memperkirakan pemulihan fungsional penuh akan memakan waktu bertahun-tahun sambil menghadapi tekanan politik internal yang intens dan internasional. Serangan itu mengubah misi penyelamatan menjadi operasi yang hampir mustahil. Segera setelah reruntuhan menutup akses, Angkatan Pertahanan Israel mengerahkan 573 personel dari unit penyelamat elit, didukung 10 alat berat penambangan dan 4 bor berkapasitas industri untuk menembus lapisan batu. Para ahli geologi melaporkan bahwa struktur batuan yang runtuh memiliki ketebalan kompak setara 60 meter di atas ruang bunker. Karakteristik ini membuat getaran dan pergeseran tambahan ketika usaha penambangan dimulai. Tim medis darurat mendirikan 3 pos triase di perimeter, sementara 300 insinyur sipil dan teknisi spesialis bergabung dalam upaya perencanaan teknik untuk menentukan jalur pendekatan paling aman. Operasi berlangsung tanpa henti selama 18 jam pertama, tetapi evaluasi ahli berkata kemungkinan menemukan korban hidup hampir nihil, sehingga fokus bergeser menjadi pemulihan jenazah dan dokumentasi forensik.
Di tengah usaha ini, Shin Bet meluncurkan penyelidikan internal yang melibatkan 20 penyidik khusus, operasi pengawasan elektronik skala besar, dan pemeriksaan manifest akses selama dekade terakhir. Kombinasi upaya teknis dan tindakan kontra intel itu memicu gelombang kecurigaan. Pemeriksaan latar belakang berlangsung masif, pejabat satu persatu dipanggil untuk diinterogasi, dan jaringan kepercayaan di antara birokrasi keamanan mulai terkikis. Publik menyaksikan perubahan dramatis dari solidaritas menjadi ketegangan. Pemakaman nasional berlangsung dengan protokol tinggi. Rakyat menuntut jawaban, sedangkan otoritas mencoba menstabilkan situasi politik. Akibatnya adalah krisis kepercayaan yang meluas yang diperkirakan akan membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum kemampuan operasional dan kerangka kemitraan intelijen pulih sepenuhnya. Pemulihan percaya diri akan memerlukan reformasi struktural, audit menyeluruh, dan perjanjian berbagi intelijen baru dengan mitra luar negeri untuk mengembalikan keandalan operasi dalam jangka menengah. Proses pemulihan ini akan menentukan arah kebijakan keamanan nasional. Mendatang dampak global dari kehancuran Hamifsar langsung mengguncang tatanan intelijen dunia. Di Washington, Gedung Putih segera mengadakan rapat krisis tertutup yang dihadiri oleh 19 pejabat tinggi, termasuk Direktur CIA, Menteri Pertahanan, dan Kepala Dewan Keamanan Nasional. Dalam waktu 24 jam, 46 kedutaan besar AS di Timur Tengah dan Eropa menerima perintah rahasia untuk menilai ulang keamanan fasilitas intelijen mereka. NATO kemudian menggelar sidang luar biasa di Brussels dengan partisipasi 14 negara anggota, menetapkan protokol darurat baru untuk perlindungan bunker bawah tanah strategis. Di Moskow, Kementerian Pertahanan Rusia menempatkan 7 kompleks bawah tanah di bawah pengawasan tingkat siaga penuh dan memulai audit ulang 126 situs komunikasi militer aktif. Sementara itu, Tiongkok menambah 3 satelit pengintai orbit rendah dan meningkatkan status kesiapsiagaan di pangkalan Lanzhou dan Chengdu. Iran dalam pernyataan resmi yang disiarkan di Tehran, menegaskan bahwa operasi Benteng Runtuh hanya membutuhkan 1 rudal hypersonic dengan hulu ledak tandem berdaya ledak 1,4 ton TNT untuk menembus lapisan batu setebal 62 meter di Gunung Karmel. Pernyataan ini dianggap sebagai sinyal bahwa Republik Islam kini menguasai kemampuan serangan presisi yang sanggup melumpuhkan fasilitas bawah tanah milik musuh dengan satu tembakan. Di dunia Arab, 6 negara segera meninjau ulang posisi strategis mereka. 4 diantaranya termasuk Qatar, Oman, dan Aljazair membuka jalur diplomatik baru dengan Tehran. Di Israel, 11 tim penyelamat IDF diterjunkan namun gagal mencapai kedalaman reruntuhan, sementara Shin Bet memeriksa 94 pejabat pertahanan dan teknik atas dugaan kebocoran informasi. Bursa saham Tel Aviv anjlok 23% dan 51 misi diplomatik luar negeri Israel menghentikan operasi lapangan. Para analis memperingatkan bahwa kehilangan 573 komandan Mossad setara dengan hilangnya 200 tahun pengalaman spionase gabungan. Rusia dan Tiongkok memanfaatkan kekosongan ini dengan memperkuat pengaruh di Suriah dan Yaman, sementara AS harus mengaktifkan kembali jaringan intel cadangan di 12 negara. Dunia kini menghadapi paradigma baru perang rudal intelijen, di mana target bukan lagi agen di lapangan, melainkan pusat otak operasi musuh. Doktrin baru ini menandai babak berbahaya bagi keamanan global. Kini setiap kekuatan besar berlomba membangun sistem perlindungan bawah tanah berlapis, menambah sensor seismik dan radar geofisika untuk mendeteksi aktivitas anomali di kedalaman. Di pasar global, harga minyak melonjak 11%, sedangkan kontrak pertahanan di Eropa naik 18%. Dalam seminggu, 3 perusahaan keamanan siber menandatangani kontrak senilai 2,6 miliar dolar. Dampak sosialnya juga terasa, ribuan keluarga korban di Israel menuntut penyelidikan terbuka, sementara media internasional menggambarkan peristiwa ini sebagai hari ketika mitos Mossad mati. Dunia telah memasuki fase baru ketidakpastian yang sangat berbahaya.